Tahukah Anda, mereka adalah pembuat dan pemelihara hutan. Mereka adalah salah satu indikator hutan perawan. Mereka adalah penjaga hutan yang setia di malam hari. Mereka adalah pemegang peran penting untuk keseimbangan ekosistem hutan karena hutan merupakan paru-paru dunia. Dan tahukah Anda, semua ini bergantung dari empati Anda. Mereka adalah badak, satwa pemakan tumbuhan, pemalu dan soliter. Badak bergerak secara diam-diam, berkilo-kilometer di rimbunnya hutan, atau menikmati harinya dengan berkubang. Benih dan bibit akan menempel di tubuhnya dan tersebar bersama badak saat berkelana. Pada kotoran badak dapat ditemukan berbagai jenis tanaman yang berbeda. Badak berperan sangat penting dalam keseimbangan ekosistem hutan, mendorong pertumbuhan hutan karena hutan mempengaruhi iklim global dunia. Untuk menjaga kelestarian badak, pemerintah Indonesia bekerja keras menangani badak secara intensif, dan Yayasan Badak Indonesia membantu pemerintah melalui MOU antara YABI dengan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salam lestari. Saya Jansen Manansang dari Yayasan Badak Indonesia yang membantu untuk pemerintah sesuai daripada visi misinya YABI dalam pelindungan, pengawetan, melestarikan badak-badak di Indonesia, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa. Begitu juga dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, juga YABI mengajukan untuk bagaimana intensif pengamanan daripada populasi, baik pun habitatnya yang berkelanjutan. Begitu juga kita mengajukan satu teknologi reproduction yang berbantu ERT untuk mempertahankan, memperkuatkan program-program badak yang ada di Indonesia. Juga YABI dalam rangka untuk Indonesian Biodiversity Strategy Action Plan, yaitu dalam rangka pasca COP15 CBD. Nah, bagaimana merumusan pengurangan ancaman kehidupan dan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Selamat datang di Yayasan Badak Indonesia. We are Tim Badak. We are Tim Badak. YABI. We are Tim Badak. YABI. We are Tim Badak. YABI melaksanakan sebagian daripada tugas-tugas pemerintah membantu melestarikan badak Indonesia dengan kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan, survei dan monitoring, pengembangbiakan badak Sumatera, Javan Rhino Study and Conservation Area, penggalangan dana, dan mensosialisasikan konservasi badak Indonesia. Ditunjang oleh SDM yang memiliki empati yang dalam terhadap kehidupan badak Indonesia, sehingga kontur ekstrim hutan Indonesia sebagai rumah badak bukanlah sebuah hambatan. Harmonisasi hutan dan manusia harus ideal dan serasi. Yayasan Badak Indonesia melakukan upaya-upaya khusus yang ramah lingkungan untuk kenyamanan semua pihak, serta tegas dalam mengambil sikap di setiap pelanggaran yang akan mengancam keberlangsungan hidup badak. Upaya-upaya tersebut adalah program perlindungan badak dan habitatnya dengan mengoperasikan Rhino Protection Unit. RPU merupakan kolaborasi penduduk setempat dan petugas Taman Nasional yang dibentuk 30 Agustus 1995 dengan personil yang tangguh, tegas, disiplin,
dan empati terhadap kesejahteraan satwa dan manusia sekitarnya. Tugasnya melestarikan badak dan satwa lainnya. Bertugas di 3 kawasan, yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Waikambas Lampung, dan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. RPU menyusuri di setiap area kawasan secara berkesinambungan, dilengkapi dengan senjata dan mental yang siap berhadapan dengan pemburu liar. SRS atau Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Waikambas Lampung merupakan program penangkaran badak Sumatera yang beroperasi sejak tahun 1997. Dirancang sebagai rumah badak yang sesungguhnya untuk proses pengembangbiakan badak Sumatera secara semi-alami atau in situ. 1 ekor badak diberi lahan 10 hingga 20 hektar dan area center untuk ruang connecting pada masa kawin. Yaitu Bina, Rosa, Harapan, Andalas, Andatu, Ratu, dan Delila. Sebagai rumah badak yang alami, ekosistem alam sangat menentukan perkembangbiakannya, terlebih setelah lahirnya Andatu dan Delila. Tempat yang ada saat ini diperlukan perluasan sarana dan prasarana yang signifikan untuk menghindari kedekatan antar badak-badak dan menghindari perkawinan sedara. Dengan berkembangnya pertumbuhan badak dan kondisi alam sekitarnya, semua itu memerlukan manajemen habitat yang rapih dan terkendali. Yayasan Badak Indonesia melakukan restorasi lahan, salah satunya dengan menanam pakan badak Sumatera untuk memulihkan hutan yang rusak akibat kelalaian manusia dan mengembalikan lahan tersebut kembali menjadi hutan yang ideal. Javan Rhino Study and Conservation Area atau GRACA adalah laboratorium khusus pembelajaran ekologi dan perilaku badak Jawa untuk menggali informasi pengetahuan sebanyak-banyaknya mengenai kehidupan populasi badak Jawa. Beroperasi sejak tahun 2011 dan berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon bagian wilayah dari Gunung Honje dengan memiliki luas sekitar 5.100 hektar. GRACA selalu mencatat dan mengabadikan di setiap temuan dengan menggunakan teknologi terkini yang tidak mengganggu aktivitas badak Jawa. Dan ini sudah mengundang beberapa individu badak untuk datang, dan 4 diantaranya sampai saat ini terbukti menetap. Laboratorium ini didukung pula oleh pembinaan habitat, antara lain pengendalian tumbuhan langkap atau Arenga obtusifolia. Upaya-upaya ini dilakukan untuk memberikan ruang hidup dan harapan untuk badak dan masa depan hutan serta generasi manusia selanjutnya, bahwa badak adalah mitra hidup manusia yang patut bersama dengan manusia. Masa depan adalah hak generasi penerus kita, badak dan hutan Indonesia. Cerita tentang akan kepunahan badak bisa diatasi oleh empati Anda. Sejauh mana peran Anda dalam berperan menjaga mereka? Menjaga mereka, badak Indonesia berarti menjaga hutan kita. Yabi, badak adalah milik kita bersama.